Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah, sampai pada hari ke-23 Ramadan ini kita diberikan Allah kesehatan, kita diberikan Allah taufik dan hidayahnya, hingga kita dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan pada bulan Ramadan ini, yaitu as-siyam, berpuasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda sekalian, hadirin dan berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadar juga malam terbaik, malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengkhususkan, menjelaskan Al-Qadar ini di dalam surah Al-Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, fi lailatul qadar, di Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam Al-Quran, ayat lain surah Ad-Dukhan, Allah juga sebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam-malam yang memenuhi keberkahan. Nah, karena itulah bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Sehingga umat Islam juga memperingati turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Nah, di sini diperingati pada tanggal 17 Ramadan, namun ketika kita pahami Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir Ramadan. Bagaimana? Nah, maka para ulama menjelaskan bahwasanya pada tanggal 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran ke langit ke-7. Kemudian Allah turunkan ke langit pertama. Sehingga Allah mengatakan dengan kata anzalnahu, artinya kami turunkan sepenuhnya. Nah, kemudian kalau Allah turunkan secara berangsur-angsur, artinya nazzalna. Allah menggunakan kata nazzalna. Inilah perbedaan antara anzalna dengan nazzalna. Nah, kemudian Allah menurunkan pada malam-malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Allah katakan, Allah pertanyakan pada ayat kedua. Kemudian Allah jawab langsung pada ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu kita hitungkan dalam jumlah tahun sebanyak 84 tahun.
Nah, mampukah kita beribadah selama 84 tahun tanpa jeda? Tidak mampu. Kita tidak mampu beribadah, kita tidak mampu sholat selama 84 tahun secara total. Tidak ada henti-hentinya. Nah, Allah berikan momen ini kepada kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Agar senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Nah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin yang berbahagia. Inilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat di malam Lailatul Qadar, sholat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan keutamaan sedekah selama 1000 bulan. Kita beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, Allah berikan pahalanya sebanyak 84 tahun kita beribadah. Nah, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan ini harus kita ambil. Kita harus berlomba-lomba. Kita harus bersemangat untuk meraih prestasi yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kenapa menjadi malam keberkahan Lailatul Qadar? Karena di dalamnya turun para malaikat untuk menyelesaikan urusan-urusan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, para malaikat menyelesaikan urusan ini dengan tentram, dengan tenang, dengan selamat. Oleh karena itu, salah satu indikator daripada terjadinya Lailatul Qadar pada siang harinya, walaupun matahari tidak ada awannya, tetap terasa tenang, tidak panas dan tidak dingin. Inilah fenomena-fenomena alam ketika Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, sehingga pada ayat yang terakhir Allah tutup dengan hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu terjadi sampai terbit fajar. Nah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda hadirin yang berbahagia. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah merumuskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau seandainya awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka insya Allah pada malam 29 bulan Ramadan itu akan terjadi Lailatul Qadar. Jika seandainya pada hari Senin itu awal puasa, maka pada malam 21 Ramadan itu akan terjadi Lailatul Qadar. Jika seandainya berpuasa itu awalnya adalah hari Selasa atau hari Jumat, maka insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 2 malam 27 Ramadan. Jika seandainya pada hari Kamis awal berpuasa, maka malam ke-25 lah terjadinya Lailatul Qadar. Dan jika berawal di hari Sabtu, maka Allah akan turunkan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23 Ramadan. Nah, ini adalah rumusan-rumusan yang Imam Al-Ghazali gambarkan kepada kita. Nah, namun belum tentu Lailatul Qadar sesuai dengan rumusan ini, karena Allah menurunkan kapanpun beliau mau. Kapan Allah ingin, kita tidak tahu. Yang karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita bahwasanya beliau selalu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Tidak pandang itu malam ganjil atau malam genap. Beliau full selama 10 akhir Ramadan untuk selalu iktikaf di masjid. Mengencangkan ikat pinggang beliau untuk kuat beribadah kepada Allah, agar semakin dekat kepada Allah, agar mendapatkan maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, dan pula mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat juga menyebutkan manil muflis. Siapa sih orang yang rugi? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, di antaranya orang-orang yang muflis,
orang-orang yang rugi, orang-orang yang tekor, orang-orang yang tidak beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin, mari kita selalu beristighfar kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena hanya Allah lah tujuan kita. Jangan sampai kita beribadah hanya karena sesuatu saja, tetapi hendaklah kita beribadah tulus karena Allah, beribadah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, Allah akan berikan malam kemuliaan Lailatul Qadar kepada kita, karena kita selalu mengamalkan sunnah Rasulullah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda hadirin yang berbahagia, demikian ceramah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita agar kita memanfaatkan malam ke-23 ini, malam akhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan orang-orang yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman, maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.